Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Juniarti. Saya dari kelas A517, NPM 17144600209. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penggunaan lembar pantauan ibadah sebagai upaya monitoring kegiatan ibadah siswa di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2, Gamping, Sleman. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pendidikan agama Islam, yaitu Pasal 12 Ayat 1A, menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kegiatan keagamaan yang ada di kehidupan sehari-hari sangatlah beragam, diantaranya sholat, membaca dan menghafalkan Al-Quran, mengaji, dan sebagainya. Sebagai seorang muslim, sholat merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. Sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari, meluangkan sebagian waktu untuk mengerjakan sholat. Fakta tentang peserta didik yang susah untuk menjalankan sholat tepat waktu, yakni seperti yang dijumpai di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2, bahwa ada peserta didik yang malas untuk melaksanakan sholat ketika mendengar azan. Ia lebih mementingkan untuk bermain dan berkumpul dengan teman-temannya, bahkan menunda untuk melaksanakan sholat. Guru memiliki peran yang penting untuk membentuk sikap, perilaku, dan pribadi peserta didik suatu lembaga pendidikan. Istilah pendidikan biasanya lebih diarahkan pada pembinaan watak, moral, sikap, atau kepribadian, atau lebih mengarah pada afektif. Tujuan dilaksanakannya proses pendidikan ialah adanya perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu, kehidupan pribadinya, maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Pendidikan agama Islam diharapkan bisa membentuk pribadi seseorang menjadi pribadi insan kamil, artinya manusia utuh, rohani dan jasmaninya, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat, serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia sesamanya. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan berjalan dengan efisien dan tepat mencapai tujuan pendidikan yang sudah dilakukan. Pesatnya perkembangan zaman maka memunculkan berbagai persoalan, diantaranya minimnya jam pelajaran pendidikan agama Islam. Persoalan lainnya adalah pola pikir siswa SD yang lebih beranggapan bahwa lebih nyaman dengan bermain, bertemu dengan teman-temannya, dan jajan di kantin, sehingga membuat lupa waktu dan lupa kewajiban. Hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri karena anak usia SD sedang dalam fase pertumbuhan fisik, motorik, dan sosial, sehingga lebih memprioritaskan kesenangannya sendiri. Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan tersebut, proses pendidikan agama Islam diharapkan mampu menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam akan menghadapi persoalan yang cukup jelas. Untuk itulah di sini sangat diperlukan upaya yang maksimal dari segenap komponen yang ada pada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan agama Islam. Mengingat alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran agama Islam di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2 yang sedikit, pelaksanaan pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2 dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam seperti sekolah umumnya. Namun, pada aspek monitoring pendidikan agama Islam terdapat perbedaan yang menarik perhatian peneliti. Karena adanya perbedaan dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar wilayah tersebut, dalam upaya monitoring yang dilakukan menekankan pada aspek kegiatan keagamaan siswa, baik itu yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Upaya monitoring yang dilakukan di luar lingkungan sekolah melibatkan peran orang tua yang secara langsung. Berdasarkan paparan yang sudah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana penggunaan lembar pantauan ibadah sebagai upaya monitoring siswa SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2? Berdasarkan rumusan masalah tersebut,
Tujuan penelitian peneliti yaitu untuk mengetahui penggunaan lembar pantauan ibadah sebagai upaya monitoring siswa di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2. Kemudian manfaat dari penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat praktis yaitu memperkaya khasanah keilmuan pendidikan agama Islam dalam upaya mendidik anak, khususnya di sekolah. Kemudian, menyediakan sarana atau media yang digunakan untuk wali siswa dan guru yang bersangkutan dalam upaya monitoring aktivitas siswa. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu digunakan sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana penerapan lembar pantauan ibadah kegiatan keagamaan sekaligus sebagai alat refleksi atas penggunaannya. Kemudian digunakan sebagai sumber informasi untuk melakukan inovasi pada bidang pendidikan agama Islam. Kemudian sekarang kita akan memasuki di bab 2. Bab 2 di sini yang pertama ada kajian teori. Kajian teori saya menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah lembar pantauan ibadah, kemudian kegiatan keagamaan dan monitoring. Yang pertama adalah lembar pantauan ibadah. Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah memerlukan sebuah sarana untuk memonitoring aktivitas peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian kegiatan keagamaan, yaitu kegiatan keagamaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala macam bentuk kegiatan atau aktivitas yang sengaja dilakukan siswa atau siswi SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2 yang didasarkan pada nilai moral dan norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama Islam. Jenis kegiatan keagamaan di sini ada dua, yaitu sholat fardu dan membaca serta menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah monitoring. Monitoring di sini yaitu suatu kegiatan mengamati secara maksimal keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya. Saya menggunakan hasil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Agrina Iswara Rumaisa tahun 2016 dengan judul Peran Guru PAI dalam mengefektifkan penggunaan kartu sholat sebagai upaya pembinaan kesadaran beribadah di Mantempel Sleman. Kemudian yang kedua yaitu Ayusta Maulana Putrasari tahun 2016 dengan judul Penggunaan buku harian kegiatan keagamaan siswa dalam upaya monitoring kegiatan keagamaan siswa sekolah menengah kejuruan negeri Gempol. Yang ketiga adalah Eka Nur Fauzia tahun 2018 yang implementasi kartu monitoring kegiatan ibadah anak MKIA untuk penilaian sikap spiritual peserta didik kelas 5 di SD Muhammadiyah Bodon. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini ada beberapa masalah yang tentang pelaksanaan ibadah. Yang pertama adalah siswa menunda-nunda waktu sholat, kemudian siswa hanya duduk-duduk di depan kelas, selanjutnya adalah siswa menuju kantin, yang terakhir adalah siswa asik bersenda gurau. Guru menegur siswa agar dapat melaksanakan ibadah dengan tepat waktu. Selanjutnya menggunakan lembar pantauan ibadah siswa, diharapkan para siswa bergegas ke tempat sholat untuk memenuhi presensi lembar pantauan ibadah tersebut. Kemudian hipotesis penelitian, berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesis bahwa penggunaan lembar pantauan ibadah sebagai upaya monitoring kegiatan keagamaan siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2 dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan tertib. Kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana terdapat 2 tahap penelitian yaitu tahap pra-penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik observasi, saya mengamati keadaan dan letak geografis SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2, kemudian kondisi sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya adalah penerapan lembar pantauan ibadah di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2. Kemudian pada teknik wawancara, saya mewawancarai kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Pada teknik dokumentasi, saya mengkaji profil sekolah, struktur organisasi sekolah, keadaan guru dan personalia sekolah. Kemudian hasil lembar pantauan ibadah yang telah dilakukan selama 2 semester sebelumnya. Selanjutnya, teknik analisis data, saya mereduksi data, kemudian mengkaji data tersebut, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan keabsahan data, saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.